LLM. Ketujuh, Dr. Erna Ratnaningsi SH LLM. Kedelapan, Johannes Oberlin Tobing SH. Kesembilan, Alfon Kurnia Palma SH MH. Kesepuluh, Dr. Rashid Ridho SH MH. Kesebelas, Dr. Duke Ari SH MH CLA. Kedua-belas, Abdul Rahman SH. Ke-13, Triwiono Susilo SH. 14, Willy Pangaribuan SH. 15, Bobby Rahman Manalu SH MH. 16, Rory Sagala SH. 17, Anissa Eka Fitria Ismail BA Hons LLM MA SH. Ini adalah 17 tim pengacara yang akan mendampingi Pak Hasto Kristianto. Rekan-rekan sekalian, saya sebagai Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional diberikan tugas untuk menyampaikan sikap resmi partai, yakni pertama, kami menegaskan bahwa partai memberikan dukungan penuh terhadap Sekjen PDI Perjuangan Pak Hasto Kristianto untuk menghadapi proses hukum yang telah berjalan di KPK dan akan masuk dalam tahap persidangan pada Jumat 14 Maret 2025. Kedua, partai menempatkan proses hukum ini sebagai bagian dari perjuangan untuk menegakkan konstitusi dan demokrasi di Indonesia. Ketiga, kami meyakini proses yang sedang berjalan ini adalah bentuk pembajakan fungsi-fungsi penegakan hukum untuk kepentingan politik atau bahkan balas dendam politik atas sikap politik PDI Perjuangan dalam menegakkan aturan internal yang berujung pada pemecatan sejumlah kader partai. Sikap dan pemahaman ini bukan tanpa dasar, karena kami menemukan pelanggaran mendasar terhadap prinsip-prinsip hak asasi manusia, adanya tahapan proses hukum yang dipaksakan, prinsip-prinsip keadilan, penyiasatan hukum acara, hingga pelanggaran-pelanggaran hukum lainnya yang dilakukan tanpa malu-malu oleh pihak-pihak yang berada di KPK saat ini. Bahkan kita belum lupa proses penetapan tersangka ini diwarnai pula oleh aksi-aksi demonstrasi kelompok masyarakat yang tidak dikenal, aksi-aksi pemasangan spanduk yang menyerang partai, serta rekayasa gugatan hukum yang memperdaya dan mengatasnamakan kader-kader partai kami untuk menggugat kepemimpinan partai. Lebih vulgar lagi, operasi politik terhadap PDI Perjuangan dan kriminalisasi terhadap Sekjen Hasto Kristianto sampai harus menggunakan lembaga survei untuk menggiring opini publik. Pembajakan fungsi penegakan hukum tersebut tentu saja mencederai cita-cita ideal penegakan hukum dan khususnya pemberantasan korupsi. Praktik ini sebenarnya juga terjadi terhadap sejumlah politisi lainnya. Dan oleh karena itu, kami memilih untuk melawan praktek-praktek buruk pembajakan institusi penegakan hukum ini. Karena kami meyakini ini adalah bagian perjuangan demokrasi yang sejalan dengan nilai-nilai partai. Rekan-rekan sekalian, sekali lagi kami meyakini Sekjen PDI Perjuangan jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.